teman gitu, ya terserah dia. Tapi yang itu tadi kan kita di Anda mengatakan tidak perlu dengan menghargai seperti itu gitu. Menurut saya itu primitif. Saya nggak bilang nggak perlu. Terus informasi dari luar bagaimana kita itu nyala itu dari tadi. Iya, nggak apa-apa. Tadi Nggak ada apa-apa. netizen yang di bosnya ini kepada karyawannya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall building. Perkenalkan, nama saya Ibam. Saya seorang mahasiswa dan izin memperkenalkan juga beliau ini rekan saya. Oke. Adirman Iya. Channel. Iya. Pada kesempatan kali ini kami akan berdebat mengenai adab dan etika. Jadi kami akan membahas tema tentang adab istiadat. Nah, jadi pernah ada suatu saya lihat di FYP di TikTok itu ada salah satu influencer yang isi kontennya itu tentang istilahnya kalau bisa saya katakan ilmu formal gitu. Jadi beliau, saya tidak bisa sebutkan namanya karena saya lupa. Beliau mengajarkan tentang etika, adat istiadat dalam berjumpa dengan sosial, masyarakat sosial, lawan bicara dan sebagainya. Salah satu contohnya seperti bagaimana cara menghormati orang lain, supaya perlu kalian tahu, kalau kita mau dihormatin itu kita juga harus menghormati orang lain gitu. Jadi beliau mengajarkan di media sosialnya itu bagaimana ada makan gitu, seperti contohnya bagaimana cara makan ceker. Kalau kita kan makan ceker kan tinggal ambil aja ceker makan gitu, tapi beliau mengajarkan bagaimana cara kita makan gitu kan di dalam dunia formal, gimana harus makan ceker tuh satu per satu gini, ceker makan sini gigit gitu, seperti itu kira-kira. Nah, ada juga yang etika bersalaman gitu ya kan, kita harus kalau kita dijumpain gitu kan, ada siapa kerabat gitu, kalau kita bersalaman tuh kita harus dulunya berdiri untuk bagaimana walaupun yang tua yang muda tetap harus berdiri bersalaman supaya sebagai bentuk penghargaan kepada yang muda gitu, Atau menghormati kepada walaupun usia, misalnya nih Bang Dirman lebih tua, saya lebih muda, saya menjumpai Bang Dirman, bersalaman harus berdiri dua-duanya. Nah, itu merupakan adab dan etika supaya yang ingin bersalaman merasa dihargai gitu, supaya tidak ada kalau bisa dibilangnya simpang siur, bukan simpang siur, lebih ke tata krama, supaya yang disalam tuh merasa dihargain oleh yang kita salamin gitu. Dan beliau tadi sebelum kamera dihidupkan mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan karena beliau merasa yang tua tidak perlu berdiri untuk bersalaman dengan yang muda. Menurut kalian bagaimana? Dan boleh Bang Dirman dibantah mengenai hal itu. Kenapa Bang, kalau yang tua tuh nggak perlu berdiri juga menyalamin yang muda gitu? Padahal kan kalau kita, abang sebagai yang lebih tua, abang berdiri juga kan saya merasa dihormati sama abang. Abang juga ibaratnya welcome gitu atas pertemuan kita, abang berdiri juga untuk kita bisa bersalaman gitu. Silakan bantah. Oke, perlu saya jelaskan ada beberapa hal ya, seperti yang disampaikan oleh saudara Akbar ya, yang dimana beliau mengatakan yang tua sama yang muda, terus kalau misalnya bertemu atau melakukan salaman, seperti yang beliau katakan tadi, yang tua tidak perlu berdiri gitu. Ini posisinya duduk ya gitu. Tapi kalau misalnya sama-sama berdiri, mungkin bisa aja salamannya seperti biasa gitu. Cuman yang saya ceritakan ataupun yang saya jelaskan di sini, ketika salah satu dari masing-masing ini adalah duduk gitu. Oke, seperti yang beliau katakan tadi, kenapa itu bisa terjadi? Jadi sedikit saya jelaskan. Sebetulnya
ada beberapa kategori ataupun beberapa kenapa bisa terjadi gitu. Jadi salah satunya saya ceritakan kenapa yang tua tidak harus berdiri ketika disalamin yang lebih muda gitu. Karena kalau menurut saya kalau yang tua itu tidak perlu berdiri ataupun tidak perlu tidak perlu berdiri ya, cukup duduk aja, namun badannya agak ditundukkan gitu. Karena ini dikategorikan yang muda ya, yang disalam itu adalah yang tua gitu. Ya, menurut saya yang tua itu tidak perlu berdiri ataupun tidak perlu menghampirin yang muda gitu. Tapi kalau misalnya ada yang menyalamin yang muda, mungkin kalau saran saya alangkah lebih bagusnya yang tua ataupun yang duduk tadi cukup agak tunduk dan melakukan penyalaman gitu. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk cara-cara menghormati ataupun tata krama seperti yang beliau jelaskan tadi, dan seperti yang saya katakan tadi, itu ada beberapa kategori. Yang salah satunya yang barusan saya jelaskan tadi. Terus yang keduanya ini ketika beda lagi yang namanya seperti yang namanya pejabat gitu. Karena kan kita tahu kalau pejabat itu adalah yang muda pun bisa jadi lebih tinggi pangkatnya dibanding yang lebih tua gitu. Ya. Jadi terus terang saya nggak menyetujui hal itu ya. Sama sekali nggak menyetujui hal itu. Jadi walaupun dia tua, walaupun dia muda, berpangkat, tetap etika bersalaman tuh saya rasa tetap harus berdiri. Untuk apa? Untuk menghargai orang yang sedang menyalam kita gitu. Misalnya saya lebih tua gitu kan. Misalnya saya lebih tua, Bang Dirman lebih muda. Bang Dirman mendatangi saya, bersalaman dengan saya, ingin bersalaman dengan saya gitu. Saya tetap meluangkan waktu saya untuk berdiri bersalaman dengan dia, melihat matanya. Supaya apa? Bentuk penghargaan saya kepada Bang Dirman, bahwasannya saya welcome gitu. Dia datang pada saya, menyalami saya gitu. Menurut saya itu harus ya kita ajarkan pada teman-teman sekalian. Itu adab seperti itu memang hal yang sepele, tapi itu sangat penting sekali, dan itu merupakan perilaku yang baik gitu. Jadi orang menilai gitu bahwasannya dia arogan atau tidak, sombong atau tidak, itu masuk di situ. Kenapa saya bilang gitu? Karena cobalah kalian pikir, lebih dihargain mana jika lawan kalian yang salam itu berdiri atau tidak? Pasti kan lebih dihargain dan lebih senang gitu kalau orang yang kita salamin itu juga berdiri sebagai bentuk penghargaan dia kepada kita atas perjumpaan itu. Lanjut. Oke, saya tanggapin dari pertanyaan dari saudara Akbar ya. Oke, jadi mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang tua itu tidak perlu berdiri gitu. Dan kenapa tadi saya bilang untuk cara penyalaman ini adalah ada beberapa gitu. Ada beberapa kategori gitu. Yang saya jelaskan tadi itu adalah kategori yang pada umumnya gitu, ya pada umumnya. Jadi beda lain halnya kalau misalnya antara bos dan saya sebutkan aja antara bos dan karyawan lah ya. Karena kalau misalnya bosnya itu lebih mudah dibanding karyawannya, ya otomatis itu lain halnya, beda cerita gitu. Kalau misalnya bosnya muda tapi anggotanya lebih tua, ya sebaliknya gitu. Yang tua menyalamin yang muda gitu, karena si yang muda ini adalah dia punya jabatan gitu. Nah, dia punya jabatan, jadi kita yang tua ini ya sebagai karyawan dia lebih menghormati dia gitu, karena dia sebagai posisinya di situ bos gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, saudara Akbar. Ya, jadi penjelasan Anda agak muter-muter ya. Jadi
Anda secara tidak langsung menyetujuin pernyataan saya tadi bahwasannya memang dalam bersalaman itu ya tidak memandang tua muda gitu. Jadi jabatannya apa, posisinya apa, tetap harus sebagai bentuk penghargaan yang tua juga harus berdiri dalam bersalaman supaya menghargai yang muda itu tadi. Jadi memang harus seperti itu gitu. Jadi secara tidak langsung Anda menyetujui itu tadi, Anda membantahnya, nggak setuju sebelum kamera tayangan. Anda mengatakan tidak tidak harus seperti itu. Contohnya kayak pertemuan keluarga gitu. Misalnya orang tua saya lebih tua gitu, abang menyalamin orang tua saya, dan orang tua saya tidak perlu berdiri gitu. Ya itu tadi, makanya saya bilang di Indonesia belum diterapkan adab, ibaratnya belum ada suatu organisasi yang mengajarkan bagaimana ilmu formal, etika seperti itu. Makanya di Jepang tuh banyak, kita lihat ya, ada sopan santunnya sangat luar biasa ya kalau saya nilai. Seperti yang tua juga menghormatin yang muda. Contohnya pada saat yang muda tunduk ya, begini kalau di Jepang ya. Nah yang tua juga tunduk sama gitu, berdiri dan tunduk. Dan itu menurut saya itu luar biasa gitu. Itu suatu bentuk penghormatan yang luar biasa. Silakan bantah. Oke. Jadi gini, saya tidak membenarkan juga ya seperti apa yang Saudara Akbar katakan ya, seperti yang katanya sebelum tayang ataupun di belakang kamera tadi gitu. Kenapa saya jelaskan tadi seperti contohnya orang tua kita dibanding sama anak gitu, dan orang tua tidak perlu harus diri gitu. Itu kenapa bisa saya katakan? Itu yang saya katakan itu umumnya gitu. Antara yang muda dan tua itu umumnya. Tapi beda lagi seperti bos sama karyawan. Nggak mungkin dong bosnya menghampirin karyawannya kan gitu. Contohnya bosnya duduk nih di kantor nih, bosnya duduk di kantor nih, entah mau ngapain gitu, tiba-tiba karyawannya masuk gitu kan. Bos katakan masuk gitu. Nggak mungkin langsung bosnya langsung diri langsung nyalamin gitu, nggak mungkin kan. Nggak mungkin bosnya langsung menghampirin si karyawan tersebut. Pasti si karyawannya ini menghampirin bosnya terus melakukan penyalaman. Jadi bosnya tidak perlu harus menghampirin gitu, cukup tunduk ataupun seperti karena posisinya diri mungkin ya, karena ada mungkin posisinya karena berdiri, mungkin berdiri tapi tidak perlu harus menghampirinnya. Ya, jadi beliau mengatakan bahwasannya dalam sebuah perusahaan gitu kan ada karyawan dan bos gitu. Pada saat bosnya duduk, karyawan menghampiri bosnya dalam posisi duduk. Dan beliau mengatakan tidak mungkin bosnya itu juga berdiri menyalami karyawannya. Siapa bilang nggak mungkin? Tergantung sifat bosnya kayak mana. Arogankah? Sombongkah? Tidak ada etika kah? Memang itu hak dia mau berdiri atau enggak. Hak dia dia sebagai bos memang jabatannya lebih tinggi, hak dia mau berdiri atau enggak, hak dia. Tapi kalian sebagai misalnya nih, kalian karyawan, lebih dihargain mana kalian jika bos kalian tuh juga ikut berdiri menyalami kalian? Coba, lebih dihargain mana kalian nih sebagai karyawan dan ingin menyalami bos kalian, dan bos kalian dengan senang hati berdiri juga menghargai kalian, menyalami kalian, berdiri juga, pasti kan lebih dihargai seperti itu kan. Jadi kalau diklaim, divonis atau diklaim tidak mungkin bosnya berdiri juga, nggak bisa bilang gitu lah. Kenapa nggak bisa bilang gitu ya? Ya tergantung sifat bosnya kayak mana. Bosnya arogan kan, itu tadi yang saya bilang tadi. Kalau dia merasa jabatan lebih tinggi harus gila